Salam saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat, dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah kesempatan untuk bersaksi. Saudara terkasih, kira-kira kapan waktu yang terbaik, waktu yang tepat untuk kita bisa bersaksi, memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang lain? Barangkali ada orang yang berkata, ya pada saat ada program dari gereja yang mengagendakan untuk pergi menjangkau orang-orang di luar sana melalui apa? Mungkin melalui bantuan sosial atau penginjilan secara kelompok. Dan juga mungkin ada yang berkata, barangkali kalau ada KKR besar, maka itu adalah kesempatan untuk menginjil, memberitakan Injil, saudara. Dan juga ada yang berkata, ya pada saat kondisi kita lagi diberkati, lagi doa-doa kita lagi dijawab Tuhan, atau paling tidak ya kondisi kita lagi aman sehingga kita bisa bersaksi bagi orang lain. Tetapi saudara, ayat yang barusan kita baca cukup mengejutkan kita bahwa Yesus mengajak para murid untuk bersaksi bukan hanya pada saat baik-baik saja, dalam kondisi tenang, aman, tetapi juga dalam penderitaan. Pernyataan Yesus ini yang berkata hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi adalah sebenarnya jawaban daripada pertanyaan para murid di ayat-ayat sebelumnya yang mereka bertanya kepada Yesus tentang tanda-tanda menjelang akhir zaman. Tetapi nampaknya Yesus tidak menjelaskan dengan secara rinci kepada mereka dan menjawab keinginan mereka, saudara. Tetapi Yesus hanya mengatakan bahwa mereka pasti akan kena imbas daripada perang yang akan terjadi. Mereka tidak akan luput daripada bencana alam. Mereka tidak akan luput daripada sakit penyakit, penderitaan, penganiayaan. Bahkan di ayat 12 sampai ayat yang ke-17, Yesus juga berkata bahwa mereka akan dimusuhi oleh banyak orang. Mereka akan dibenci oleh banyak orang. Mereka akan diburu. Mereka akan dianiaya. Mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Itu adalah kondisi yang akan mereka alami menjelang akhir zaman, saudara. Dan yang menariknya, Yesus berkata dalam keadaan itu, hal itu menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Yesus mendorong para murid untuk tidak kemudian patah semangat, tetapi justru mereka harus bertahan di tengah-tengah penderitaan itu. Yesus mendorong para murid untuk tidak gampang untuk menyerah dan justru mengasihani diri, tetapi justru ambil kesempatan itu untuk bersaksi, ambil kesempatan itu untuk berbagi kasih, ambil kesempatan itu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, yang namanya penderitaan pasti itu bukan sesuatu hal yang mengenakan, bukan? Itu yang menyakitkan dan tidak diharapkan oleh semua orang. Tetapi saudara, bukti sejarah membuktikan bahwa justru ketika orang percaya menderita, ketika orang percaya mengalami penganiayaan, ketika orang percaya ditindas, dihimpit, dihambat, saudara, justru berita Injil semakin tersebar luas bagi banyak orang. Kita tahu di sejarah gereja mula-mula bagaimana mereka dianiaya, mereka dibantai, mereka dikejar-kejar untuk dibunuh, mereka dihambat sana-sini. Tapi justru kesaksian mereka, saudara, booming. Penginjilan begitu luar biasa merambat kemana-mana. Dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Dalam penderitaan, saudara, justru ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Dalam penderitaan justru ada kesempatan untuk bersaksi tentang kasih Tuhan. Saudara, memang tidak gampang. Sebab itu artinya bahwa mungkin kita akan terbaring di rumah sakit karena sakit. Mungkin kita akan kekurangan, mungkin saudara, kita tidak punya uang.
atau barangkali kita dianiaya, atau barangkali kita dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Yesus mendorong kita untuk tidak patah semangat. Jangan kita justru mengasihani diri sendiri dan menyembunyikan diri kita. Bukan waktu yang tepat untuk kemudian kita mengasihani diri dan meminta perhatian dari orang lain. Tetapi justru kita gunakan kesempatan itu untuk mewartakan kasih Allah kepada banyak orang. Saya mendengar dan membaca kisah anak-anak Tuhan yang ketika mereka sedang dirawat di rumah sakit, saudara. Mereka sendiri butuh didoakan sebenarnya. Tetapi karena kasih Allah dalam diri mereka, mereka tidak mengasihani diri. Mereka tidak minta perhatian dari orang, justru mereka turun dari ranjang mereka. Mereka mencari orang-orang sakit di sekeliling mereka. Dan mereka mendoakan orang-orang sakit. Dan banyak orang-orang sakit disembuhkan. Sementara mereka masih dalam keadaan sakit, saudara. Bukankah itu luar biasa? Saudara, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bersaksi tidak hanya ketika kehidupan kita nyaman, ketika kita diberkati, tetapi ketika kita ada dalam penderitaan sekalipun, ketika kita ada dalam penganiayaan sekalipun, ketika kita dalam kekurangan sekalipun, itu adalah kesempatan yang bisa kita gunakan untuk bersaksi. Itu adalah kesempatan yang bisa kita gunakan untuk berbagi kasih kepada banyak orang, saudara. Sehingga orang akan melihat bahwa, saudara, ada Kristus di dalam kita. Orang akan bertanya, saudara, ada apa di dalammu? Ya kan? Berarti ada Yesus, ada Tuhan di dalam diri kita. Sebab manusia biasa akan cenderung mengasihani diri, akan cenderung mencari perhatian dari orang lain ketika dia menderita. Tetapi orang-orang Kristen, saudara, orang-orang Kristen yang harus berbagi kasih justru ketika di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kekurangan. Amin, saudara. Mari kita menjadi jemaat yang bersaksi melalui setiap kesempatan, baik itu kesempatan baik maupun kesempatan ketika kita lagi dalam kondisi tidak baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini mengajarkan kami bahwa kesempatan untuk bersaksi tidak hanya ada ketika kondisi aman dan baik-baik saja, tetapi justru Tuhan, Engkau mengajar kami dalam penderitaan sekalipun, dalam kehidupan yang sulit sekalipun, kami bisa mengambil kesempatan itu untuk mewartakan Injil Kristus, untuk bersaksi kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Terpuji nama-Mu, Tuhan, tolong kami supaya kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.